Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Bank Syariah dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Fatma Atmakoiri, MSc. Sebelum kami memulai pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nadia Alifatul Isna dengan NIM akhir 040 dan saya Sayyidah Hurul Hikmah dengan NIM akhir 017, Arina Eka Nurfadilah dengan NIM akhir 122, Elsa Putri Maharani dengan NIM akhir 155, dan ada Gita Silviana Sari dengan NIM akhir 197. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik tentang yang pertama ada manajemen dana bank syariah, yang meliputi sumber dana bank syariah, penggunaan dana pada bank syariah, dan pendekatan dalam alokasi dana bank syariah. Adapun yang kedua tentang operasional bank syariah, yang meliputi operasional bank syariah itu sendiri dan juga jenis-jenis produk bank syariah. Sebab yang pertama itu tentang manajemen dana bank syariah. Terdapat sebab 1 yaitu tentang sumber dana bank. Sumber dana bank syariah terdiri dari yang pertama ada modal inti atau core capital. Modal inti adalah modal yang dimiliki sendiri, yaitu yang berasal dari para pemegang saham. Modal inti ini dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada modal yang disetor pada pemegang saham. Ada yang kedua itu tentang cadangan yang berasal dari sebagian laba yang tidak dibagikan dan disisihkan. Adapun yang ketiga adalah laba ditahan yang berasal dari sebagian laba yang seharusnya dibagikan, namun para pemegang saham memutuskan untuk menanamkan kembali modalnya ke dalam bank. Sumber dana yang kedua tentang didapatkan dari kuasi ekuitas atau mudharabah account, di mana bank menghimpun dana bagi hasil atas prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pihak bank untuk bekerja sama. Kemudian keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagikan dengan perbandingan atau nisbah sebelumnya. Jika terdapat kerugian akan menjadi beban bagi pemilik dana, dan bank sebagai pengelola tidak akan memperoleh imbalan dari kerjasama tersebut. Di dalam prinsip ini, bank menyediakan jasa bagi investor yang berupa rekening investasi umum, di mana bank menerima dana simpanan nasabah dalam bentuk investasi dengan prinsip mudharabah mutlaqah. Dan yang kedua itu rekening investasi khusus, di mana bank ini sebagai manajer investasi bagi nasabah, institusi, ataupun nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu. Yang ketiga yaitu rekening tabungan mudharabah, di mana prinsip mudharabah digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Sumber dana yang ketiga yaitu dana titipan atau wadiah non-remunerated deposit. Dana titipan ini adalah dana dari pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang berupa giro atau tabungan. Dana titipan wadiah ini dikembangkan menjadi beberapa bentuk. Antara lain ada giro wadiah. Giro wadiah adalah dana simpanan masyarakat baik berupa rupiah ataupun falas yang disimpan pada bank yang transaksinya dapat menggunakan cek, biliet giro, kartu ATM, pemindah bukuan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berupa tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah tabungan yang berupa titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai kehendak pemilik dananya sesuai akad wadiah. Selanjutnya adalah penggunaan dana pada bank syariah. Secara umum, penggunaan dana pada bank syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada aktiva yang menghasilkan, dan yang kedua ada aktiva yang tidak menghasilkan. Aktiva yang menghasilkan adalah aktiva yang disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas yang pertama ada murabahah atau pembiayaan dengan akad jual beli, yang kedua ada mudharabah atau pembiayaan dengan akad bagi hasil, yang ketiga ada pembiayaan dengan akad sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, yang keempat ada investasi lain atau surat-surat berharga syariah, dan yang kelima ada pembiayaan dengan akad penyetaraan atau musyarakah. Kemudian yang kedua, aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cash asset
Jadi kas bertindak sebagai cadangan kas untuk menyelesaikan kewajiban bank jangka pendek pada tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada pinjaman atau KOR. Jadi akad KOR sendiri tidak untuk mendapat keuntungan dari bank syariah, melainkan untuk menyelesaikan tanggung jawab sosial sesuai dengan aturan syariah Islam. Selanjutnya adalah produk yang ditawarkan oleh bank syariah dalam sumber dan penggunaan dana bank syariah. Yang pertama ada sumber dana bank syariah. Yang pertama ada produk giro, prinsip syariahnya adalah wadi'ah yad domana. Kemudian yang kedua ada produk tabungan, prinsip syariahnya adalah wadi'ah yad domana dan mudharabah. Kemudian yang ketiga ada produk deposito, prinsip syariahnya adalah mudharabah. Dan yang keempat ada produk simpanan khusus, prinsip syariahnya adalah mudharabah muqayyadah. Selanjutnya adalah penggunaan dana bank syariah. Jadi di buku referensi ada beberapa contoh produk dan prinsip syariahnya. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan kurang lebih 5 contohnya. Yang pertama ada produk sewa beli, prinsip syariahnya adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian yang kedua ada produk penyertaan, prinsip syariahnya adalah musyarakah. Yang ketiga ada produk dana talangan, prinsip syariahnya KOR. Kemudian yang keempat ada pembiayaan untuk akuisisi aset, prinsip syariahnya adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian yang kelima pembiayaan sektor pertanian, prinsip syariahnya sendiri adalah menggunakan bai'ah salam. Yang selanjutnya ialah pendekatan dalam alokasi dana bank syariah. Pendekatan dalam alokasi dana bank syariah dibagi menjadi 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama ialah pool of fund approach. Bank syariah menempatkan dananya dengan tidak mempertimbangkan sumber dana tersebut seperti karakteristik, tingkat harga perolehannya, dan jangka waktunya. Pendekatan yang kedua ialah asset allocation approach. Jika pool of fund approach tadi tidak mempertimbangkan sumber dana, kalau asset allocation approach mempertimbangkan dan mencocokkan sumber dana tersebut seperti karakteristik, tingkat harga perolehan, dan jangka waktunya. Tingkatan skala prioritas dalam manajemen dana yang dilakukan bank syariah adalah sebagai berikut. Prioritas pertama adalah primary reserve, yang meliputi kas, saldo giro pada bank sentral, dan bank-bank lainnya. Dana yang disediakan untuk keperluan ini tidak memberikan keuntungan bank syariah, sehingga memelihara persediaan yang berlebihan akan bertentangan dengan prinsip rentabilitas. Prioritas yang kedua ialah protective investment atau secondary reserve, yaitu penanaman dana dalam aktiva yang memberikan hasil tetapi mudah untuk diuangkan tanpa mengalami kerugian. Dalam hal ini, menjaga posisi likuiditas lebih utama daripada memperoleh keuntungan. Bank juga harus memperhatikan syarat-syarat seperti rasio likuiditas, cadangan, dan keuntungan. Prioritas yang ketiga ialah customer credit demand. Jika bank syariah sudah mengalami posisi likuiditas yang aman, bank dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah dengan memperhatikan faktor keamanan, keuntungan, dan tingkat likuiditas. Kelebihan dan kelemahan metode pool of fund approach dan asset allocation approach. Untuk metode pool of fund approach, keunggulannya ialah sederhana dalam perhitungan biaya dan pengelolaannya tidak kompleks. Sedangkan kekurangannya tidak diberikan dasar untuk memperkuat standar likuiditas, tidak ada pertimbangan pada perubahan giro, tabungan, deposito, dan sumber lainnya. Dan yang ketiga, memperkecil peran cadangan sekunder sebagai sumber likuiditas. Dan untuk asset allocation approach, kelebihannya yang pertama, mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas, dan yang kedua, dengan turunnya rata-rata cadangan likuiditas, penggunaan dana diarahkan untuk menghimpun dana dan mendistribusikan investasi pada surat berharga dengan imbal hasil lebih tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan berkurang. Dan yang kedua, keputusan mengenai manajemen aktiva pasiva dibuat secara independen. Dan yang ketiga, keputusan tentang jumlah likuiditas dilaksanakan berdasar proyeksi atau perputaran simpanan.
Materi yang selanjutnya yaitu akad dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah terdapat 13 macam akad. Yang pertama yaitu murabahah. Murabahah merupakan akad transaksi jual beli dalam syariah di mana penjual mengungkapkan harga jual dan keuntungannya disepakati oleh pembeli. Yang kedua yaitu akad salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu produk akan dikirim. Akad salam biasa diterapkan untuk jual beli produk-produk seperti produk pertanian. Yang ketiga yaitu istihna. Akad istihna sendiri mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya bisa dilakukan di depan saat akad dan juga bisa dilakukan di belakang saat barang dikirimkan, tergantung persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat yaitu akad mudharabah. Akad ini lebih mengatur antara syahibul mal atau pemilik modal dengan mudharibnya atau pengelola modal. Nantinya mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukannya. Jika ada kerugian, yang menanggung hanyalah pemilik modalnya saja. Yang kelima yaitu akad musyarakah. Akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya pihak mudharib atau pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya akad ini dilakukan untuk proyek atau usaha di mana modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan. Yang kelima yaitu musyarakah mutanakisah. Akad jual beli barang ini mengatur dua pihak atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Nantinya salah satu pihak akan membeli bagian dari kepemilikan barang pihak lainnya dengan cara mencicil atau bertahap. Yang ketujuh yaitu akad wadiah. Akad wadiah adalah akad di mana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro. Yang kedelapan yaitu akad wakalah. Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak yang lain. Bank Syariah biasa menerapkan akad ini dalam pembuatan letter of credit, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri. Yang kesembilan yaitu ijarah. Akad ijarah mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berangkat. Akad ini dilakukan jika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang terhitung sebagai cicilan pokok atau sebuah harga barang. Nanti di akhir perjanjian, penyewa atau nasabah bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah. Yang ke-10 yaitu akad kafalah. Akad kafalah lebih menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dahulu atau garansi sebuah proyek ataupun partisipasi tender. Yang ke-11 yaitu akad hawalah. Akad hawalah mengatur mengenai pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang memang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut dengan post dated check. Tentunya akad ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur syariah. Yang ke-12 yaitu akad ran. Akad ran merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai barang ini akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadainya. Pada bank syariah, akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan akad yang riskan dan perlu akan adanya jaminan tambahan. Dalam akad ran, bank syariah tidak mendapatkan manfaat apapun terkecuali jika hal tersebut dimanfaatkan sebagai biaya keamanan atau pemeliharaan barang. Yang ke-13 yaitu khard. Akad khard mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Tentunya dana ini harus diganti secepatnya, besaran nominalnya harus sesuai dengan dana talang yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.
Yang selanjutnya yaitu jenis produk bank syariah. Bank syariah memiliki berbagai jenis produk yang dapat dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, produk pendanaan. Produk pendanaan bertujuan dalam memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil dan tidak menggunakan bunga ataupun riba. Dalam artian, bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu wadiah atau titipan, qardhah atau pinjaman, mudharabah atau bagi hasil, dan ijarah atau sewa menyewa. Jenis dari produk pendanaan itu seperti giro, tabungan, deposito, dan obligasi. Yang selanjutnya yaitu penyaluran dana atau pembiayaan. Dalam penyaluran dana ada 5 jenis transaksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa, data atau ijarah, dan transaksi pembelian sewa atau ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga, perdagangan dalam bentuk rekening murabahah, salam, dan istisna. Yang keempat, yaitu transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang. Dan yang terakhir, yaitu transaksi sewa jasa jenis ijarah tetap untuk transaksi multi jasa berdasarkan perjanjian. Yang selanjutnya yaitu produk jasa perbankan. Produk jasa perbankan ini bertujuan dalam pelayanan dan juga perantara keuangan dalam bank syariah. Jenis layanan dari produk jasa perbankan yang pertama yaitu wakalah, bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk melaksanakan suatu urusan dengan batas tertentu. Yang kedua yaitu kafalah, akad penjaminan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk memastikan pemenuhan kewajiban tertentu. Yang ketiga yaitu saraf, adalah layanan valuta asing sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu qardhah, pinjaman antar bank untuk kebutuhan mendesak tanpa tambahan keuntungan kepada pemberi pinjaman. Yang kelima yaitu rahan, adalah gadai sesuai prinsip syariah. Yang keenam yaitu hiwalah, transaksi mentransfer hutang dan kredit. Yang ketujuh yaitu ijarah, akad sewa menyewa barang atau jasa dengan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu. Yang kedelapan dan terakhir yaitu al-wadi'ah, penerimaan sejumlah uang atau aset untuk diamankan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang selanjutnya yaitu produk sosial. Produk sosial ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi sosial bank syariah. Contohnya pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Subbab selanjutnya yaitu contoh produk bank syariah. Yang pertama, contoh produk dari PT Bank Syariah Mandiri. Kategori pertama yaitu produk pendanaan. Ada berbagai jenis produk pendanaan yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia. Beberapa poin utamanya meliputi: yang pertama, ada beragam produk tabungan yang ditawarkan seperti BSM Investasi Cendekia, tabungan simpatik, tabunganku, giro BSM, tabungan mabrur, dan juga yang lain-lain. Produk-produk ini memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, yang pertama, giro BSM sebagai sarana penyimpanan dengan prinsip wadiah yadamana. Yang kedua, tabungan BSM, sarana penyimpanan dalam rupiah yang dapat ditarik kapan saja. Yang ketiga, tabungan mabrur. Tabungan ini khusus untuk haji dan umroh. Yang keempat, beberapa ada yang menggunakan prinsip wadiah seperti tabungan simpatik. Yang kelima, ada yang menawarkan perlindungan asuransi seperti BSM Investa Cendekia. Yang keenam, beberapa dirancang untuk tujuan khusus seperti tabungan pensiun. Dan selain itu, bank syariah juga menawarkan produk investasi berjangka seperti deposito BSM yang menggunakan prinsip mudharabah musyarakah dan tabungan pensiun yang menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yang artinya dapat ditarik sewaktu-waktu. Secara umum, produk-produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari simpanan sederhana hingga investasi jangka panjang dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu produk penyaluran. Ada berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Yang pertama yaitu BSM Implan, pembiayaan konsumen yang disediakan oleh bank kepada karyawan. Yang kedua, pembiayaan alat kesehatan untuk tenaga medis menggunakan kontrak murabahah. Yang ketiga yaitu pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan produksi bisnis. Yang keempat yaitu pembiayaan investasi untuk perluasan usaha atau rehabilitasi. Yang kelima yaitu pembiayaan pensiun menggunakan akad murabahah atau ijarah. Yang keenam yaitu pembiayaan koperasi karyawan untuk pendanaan anggota. Yang ketujuh yaitu pembiayaan kriya BSM untuk pembelian rumah dengan sistem murabahah. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan kendaraan bermotor BSM dengan sistem murabahah. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan mikro untuk usaha kecil dengan batas 100 juta. Yang selanjutnya yaitu jasa Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai layanan modern untuk memenuhi kebutuhan nasabah, meliputi yang pertama yaitu kartu ATM dan debit, yang kedua yaitu SMS banking untuk transaksi via ponsel, dan yang ketiga yaitu mobile banking, yang keempat yaitu net banking untuk transaksi online melalui website bank, yang kelima yaitu jual beli falas atau penukaran mata uang asing, yang keenam yaitu transfer uang domestik dan internasional, yang ketujuh yaitu e-channel untuk transaksi elektronik atau e-banking, yang kedelapan yaitu safe deposit box untuk penyimpanan barang berharga, yang kesembilan yaitu garansi bank untuk kepentingan proyek, yang ke-10 yaitu SMS notifikasi untuk informasi transaksi, dan yang terakhir yaitu layanan telepon atau call center untuk informasi perbankan.
Yang selanjutnya yaitu Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah menawarkan berbagai produk simpanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai nasabah dengan prinsip syariah tertentu. Produk-produk tersebut meliputi yang pertama yaitu tabungan utama IB, tabungan dengan prinsip wadiah untuk penyimpanan dana sesuai syariah. Yang kedua yaitu tabungan haji IB, tabungan khusus untuk persiapan ibadah haji menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Yang ketiga tabungan rencana IB, tabungan perencanaan dengan fleksibilitas tinggi menggunakan akad mudharabah. Yang keempat tabungan platinum IB, tabungan khusus untuk nasabah yang menginginkan layanan utama dengan berbagai keuntungan. Yang kelima, deposito plus IB, simpanan berjangka dengan bagi hasil tinggi dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Yang selanjutnya yaitu produk pembiayaan. Bank Mega Syariah menyediakan produk pembiayaan dengan berbagai layanan. Yang pertama yaitu KPR dan KPM untuk pembelian rumah dan mobil. Yang kedua, pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan. Yang ketiga, multi jasa untuk umroh dan pendidikan. Yang keempat, gadai syariah. Yang kelima, pembiayaan bisnis investasi. Dan yang keenam, pelayanan bisnis modal kerja. Yang selanjutnya yaitu produk jasa. Bank Mega Syariah menyediakan produk jasa dengan berbagai layanan. Yang pertama yaitu Mega Syariah Card atau kartu ATM dan debit. Yang kedua yaitu Safe Deposito Box. Yang selanjutnya yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia menawarkan beragam produk tabungan syariah yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Yang pertama yaitu produk tabungan umum. Produk tabungan umum ini menyediakan berbagai layanan. Yang pertama, tabungan IB Hijrah untuk transaksi sehari-hari dengan kartu Share Debit Visa. Yang kedua, tabunganku, tabungan dengan persyaratan mudah untuk perorangan. Yang ketiga, tabungan IB Hijrah Prima untuk transaksi bisnis dan investasi dengan fasilitas Syariah Debit Gold. Yang keempat, tabungan IB Simple, tabungan untuk pelajar dengan fitur menarik. Yang kelima, tabungan IB Hijrah Haji untuk persiapan ibadah haji. Yang keenam, tabungan IB Hijrah Falas dalam mata uang asing untuk kebutuhan transaksi dan investasi internasional. Dan yang terakhir, tabungan IB Hijrah Rencana untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu layanan prioritas atau muamalat prioritas. Muamalat prioritas menawarkan produk simpanan dan pembiayaan syariah premium seperti yang pertama, tabungan IB Hijrah Muamalat Prima dengan bagi hasil kompetitif dan kartu Syariah Debit prioritas. Yang kedua, tabungan berjangka dengan hadiah. Yang ketiga, giro dan deposito IB Hijrah Muamalat dengan berbagai keuntungan. Yang keempat, KPR IB Muamalat dengan pembiayaan kepemilikan rumah dengan angsuran ringan dan bebas biaya administrasi. Yang kelima, pembiayaan modal kerja seperti fasilitas untuk menunjang pertumbuhan bisnis nasabah. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan nasabah. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan investasi dan proteksi. Pengelolaan investasi dan proteksi ini menawarkan berbagai produk seperti yang pertama, sukuh, surat berharga syariah dari pemerintah dengan imbal hasil tetap. Yang kedua, bank insurance, produk asuransi dan investasi syariah jangka panjang. Yang terakhir, giro, termasuk giro muamalat atijari dan giro IB Hijrah Ultima untuk transaksi bisnis dalam rupiah dan dolar. Secara keseluruhan, bank syariah ini menawarkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, meliputi pembiayaan, investasi, dan layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan maupun bisnis. Kesimpulannya, Bank Muamalat Indonesia menyediakan berbagai produk tabungan syariah yang komprehensif, mulai dari tabungan umum hingga tabungan dengan tujuan khusus dan layanan prioritas. Yang selanjutnya yaitu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia menawarkan dua jenis tabungan utama. Yang pertama yaitu tabungan dengan akad wadiah, dan yang kedua yaitu tabungan dengan akad mudharabah. Yang pertama yaitu tabungan wadiah BSI. Tabungan wadiah BSI menggunakan skema penitipan dana di mana nasabah bertindak sebagai penitip dana dan memberikan amanah kepada pihak bank. Tabungan wadiah BSI ini tidak ada perjanjian pemberian bonus, namun bank bisa memberikan insentif sukarela tanpa melalui kesepakatan. Tujuannya hanya untuk menabung, bukan menambah nilai tabungan. Yang kedua yaitu tabungan mudharabah BSI. Tabungan mudharabah BSI menggunakan skema kerjasama antara nasabah dan bank, di mana nasabah mengizinkan bank mengelola dana untuk mencapai keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung penuh oleh bank dan tabungan ini memiliki motif untuk investasi dana. BSI menawarkan 5 produk tabungan utama. Yang pertama, tabungan wadiah dan mudharabah. Yang kedua, tabunganku. Yang ketiga, BSI Giro. Yang keempat, tabungan pensiun. Dan yang kelima, tabungan mabrur. Dari kelima tabungan tersebut memiliki keunggulan utama. Yang pertama yaitu bebas biaya administrasi bulanan. Yang kedua, akses ATM luas seperti ATM BSI, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, ataupun Visa. Yang ketiga, fasilitas e-banking lengkap. Yang keempat, kemudahan transaksi. Yang kelima, bonus atau bagi hasil yang menarik. 5 tabungan tersebut memiliki fitur khusus. Yang pertama, tabunganku. Tabunganku memiliki setoran awal rendah 20.000 tanpa ATM dan 80.000 dengan ATM. Yang kedua, BSI Giro. Untuk perorangan dan badan usaha tersedia dalam rupiah dan mata uang asing. Yang ketiga, tabungan pensiun khusus untuk persiapan masa tua. Yang keempat, tabungan mabrur, tabungan khusus untuk haji dan umroh. 5 tabungan tersebut juga memiliki kemudahan. Yang pertama, mudahnya dalam pembukaan rekening, bisa melalui KTP ataupun NPWP. Yang kedua, memiliki fasilitas penyaluran zakat. Dan yang ketiga, memiliki laporan keuangan bulanan untuk beberapa produk ya ini.
Jadi, bank syariah itu memiliki jenis-jenis produk pinjaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bilateral financing. Yang kedua, BSI cash collateral. Yang ketiga, BSI distributor financing. Yang keempat, BSI Kriya Hasanah. Yang kelima, BSI Kriya Konstruksi. Yang keenam, BSI Kriya Mabrur. Yang ketujuh, BSI Kriya Simuda. Yang kedelapan, BSI Kriya Swakarya. Yang kesembilan, BSI Kur Kecil. Yang kesepuluh, BSI Kur Mikro. Yang kesebelas, BSI Kur Super Mikro. Yang ke-12, BSI Mitra Brabun Emas. Yang ke-13, BSI Mitra Guna Berkah. Yang ke-14, BSI Multiguna Hasanah. Yang ke-15 BSI Oto, yang ke-16 BSI Pensiun Berkah, yang ke-17 BSI Umroh, dan yang ke-18 Mitra Guna Online. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu yang telah kami sampaikan melalui video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan belajar untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.